Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika syahidin sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jemaah masjid Baitur Rahman, OBP juga yang kami muliakan, dan juga yang kami muliakan para pembicara kita pada siang hari ini dengan tema-tema yang beraneka ragam. Mudah-mudahan menjadikan wawasan keislaman kita bertambah luas. Pada hari ini insyaallah kita semua dikumpulkan di masjid ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni lembaga dakwah Muhammadiyah bekerjasama dengan DKM Masjid Baitur Rahman OPP Cukai mengadakan kajian Islam, kajian ilmiah, ya insyaallah kita mulai saat ini dan kita akhiri nanti pada saat waktu asar dengan tema besarnya adalah persiapan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Hadirin berhadirat, salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwatul hasanah kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat Rasulullah beliau sampai kepada ahli, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang tetap istiqomah menjalankan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kami persilakan kepada para pembicara, yakni Ustaz Abdul Somad Islam, untuk berada di depan. Kemudian Ustaz Sayyid Iman yang dalam perjalanan juga insyaallah Ustaz Dr. Muhammad Anam dan Ustaz Sofyan Jawami ini masih dalam perjalanan. Jadi insyaallah ini ada 4 pembicara pada siang hari ini, dan mudah-mudahan waktu kita menuju asar kurang lebih 2,5 jam. Jadi kita manfaatkan 2,5 jam ini buat 4 pembicara kita. Oleh sebab itu masing-masing pembicara nanti kita berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan makalahnya, untuk menyampaikan kajian. Nanti kita lanjutkan dengan wawancara dan jawab. Baik, kepada Ustaz Somad Islam dan Ustaz Sayyid Iman, kami persilakan untuk mengisi meja yang telah disiapkan.
Terus Ustaz Sofyan Al-Jawawi. Jadi mungkin kalau sudah kenal, tidak salahnya kita perkenalkan kembali. Sebelah kanan saya Ustaz Sofyan Islam, beliau berdomisili di Bekasi. Kemudian tadi beliau saya tanya biografinya, nanti langsung aja ngobrol langsung. Masuk itu nomor HP beliau bisa dicatat 0852 311 2961. Ya, maksudnya biografi itu biar kita tahu istrinya berapa. Ya. Baik, di sebelah kanannya beliau lagi adalah Ustaz Sofyan Al-Jawawi. Nomor HP beliau ini produk lokal dari Cilinci, 0818 0723 7264. Baik, dan sebelahnya lagi adalah Ustaz Musaib MA dari Bekasi. Nah, beliau belum memberikan nomor HP, ya, berarti beliau ini insya Allah ya mungkin sudah diisi dari sana. Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, kita langsung saja. Bahkan bahwa tema kita pada hari ini adalah persiapan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang akan berbicara pertama kali adalah Ustaz Sofyan Al-Jawawi dengan subtema kejayaan ekonomi Islam tanpa riba. Kenapa? Karena memang ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali bonus pahala. Kalau ada diskon baju 200%, ya pasti tidak mungkin ya kalau bisa. Biasanya 50%, diskonnya 200%. Artinya pahala yang mau memberikan kepada kita di bulan suci Ramadan itu lebih besar. Namun pahala itu akan sia-sia atau tidak bisa kita dapati manakala harta kita, badan kita, makanan dan minuman kita, semua itu bersumber dari harta yang haram. Sebab itu persiapan untuk bulan suci Ramadan atau persiapan kita sebagai seorang muslim, maka panitia mengambil tema kejayaan ekonomi Islam tanpa riba yang nanti dikaitkan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Al-Mukarram Ustaz Sofyan Al-Jawawi, waktu dan tempat kami persilakan. Waktunya di 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa aqimus salata wa atuz zakata. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita jumpa kembali di Masjid Baitur Rahman. Dahulu beberapa tahun yang lalu saya pernah kemari membahas muamalah, membahas amalah Madinah abad 1 Hijriah ketika Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini Islam sudah ambruk, rukun-rukunnya sudah pecah. Kenapa? Mari kita bahas perjalanan Rasulullah SAW dengan para sahabat
mayoritas tidak paham tentang syariat, kurang paham. Kenapa? Anda tanya tadi pada DKM, di sini ada nggak itu? Belum ada. Ini kurang paham. Hari ini umat Islam tidak paham lagi bahwa yang kita gunakan di kantong dan kita itu riba. Maka insya Allah dalam waktu 15 menit Anda mencoba menjelaskan kepada majelis ilmu yang berbahagia. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, itu tepatnya pada hari Jumat tahun 1 Hijriah. Ketika itu pertama kali yang dibangun adalah Masjid Nabawi. Lalu didirikan pada sholat Jumat berjamaah. Kebetulan Allah mentakdirkan qadarullah ada 40 kaum muslimin, maka akan menjadi rujukan bahwa sholat Jumat itu 40 kaum muslimin, bahkan bukan rujukan. Sholat Jumat itu 3 minimal. Ada khatib, ada yang dengerin, stamina, ada masih 3 minimal. Karena dalil apabila kalian berjalan ke suatu tempat ada 3 orang, maka tunjuklah amir. Jadi kalau antum bertiga mau sholat Jumat, silakan. 3 dulu nunggu 40 jamaah. Ini amal Madinah. Setelah Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW berupa garis, lapangan yang digaris ini, belum ada tembok, segaris, lalu dikasih tanda. Maka kaum muslimin pada hari itu juga bertanya pada Rasulullah SAW, apa tindakan kita selanjutnya Rasulullah? Maka dipergerakanlah antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Nah, setelah dipersaudarakan, lalu apa lagi ya Rasulullah? Maka dibentuklah pasar. Di samping masjid tak jauh ada pasar. Pasarnya di tempatnya Jubair. Maka disebutkan bagi al-Jubair. Nah, disitulah kemudian terjadi muamalah. Muamalah dengan ekonomi itu jauh berbeda antara hak dengan yang batil. Muamalah itu intinya perdagangan redo dengan redo. Sedangkan ekonomi inti perdagangannya adalah riba. Maka apabila kita menggunakan ekonomi, berarti kita menggunakan riba. Maka umat Islam wajib menggunakan muamalah. Ridho sama ridho. Antara ridho minggu. Nah, ketika dibentuknya pasar, maka terjadi masalah antara kebiasaan orang Ansar dengan orang Muhajir. Masalah mata uang dan takaran timbangan. Maka disitulah akhirnya ditahrir oleh Rasulullah SAW tentang dinar dan dirham, tentang misal, tentang wajah. Dan dinar sendiri waktu itu masih menggunakan dinar yang umum saja digunakan dari Ramadan. Baik. Di dalam menurut Rasulullah SAW, hukum antara masjid dengan pasar itu sama. Masjid dengan pasar sama, antara dengan pasar. Masjid digunakan oleh umat Islam untuk sebagai markas kita, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikrullah, dengan sholat, dengan tauhid dan ilmu.
dan sebagainya. Sedangkan pasar mencari ridha Allah dengan maisha. Pasar sama masjid dan pasar hukumnya sama. Masjid, siapapun yang datang dahuluan, silakan ambil tempat yang paling baik di depan sebelah kanan. Pasar, siapapun pedagang yang datang duluan, silakan ambil tempat yang baik di tempat yang menurut strategis. Di masjid tidak boleh disewakan. Begitu juga di pasar tidak boleh ada kios-kios disewakan. Hukumnya sama. Antara itu, masjid dan pasar. Dahulu para sahabat itu mencari paisa di sini. Mereka bermuamalah, berdagang, barang dengan barang, jasa dengan jasa. Misalnya tukang cukur itu jasa, dibayar dengan barang, bisa dinar, bisa dirham, bisa gandum, bisa kurma. Atau sebaliknya, ada sahabat dari Ansar yang jual kurma, dibayar dengan dinar dirham. Nah, ketika para sahabat sudah mendapatkan maisha, dia akan pulang ke rumahnya, memberi nafkah pada istrinya di dirham ini. Diberikan. Setelah itu mereka ke masjid bawa uang. Maka di masjid ada baitul mal nantinya. Di dirham ini ditakdir oleh Rasulullah ketika jumlah kaum muslimin baru mencapai 70 orang. Tadi sholat Jumat 40. Sedangkan di dirham ditetapkan ketika kaum muslimin sudah mencapai 70 orang. Dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu adalah orang yang 70. Ini masih banyakan ini timbang Rasulullah yang para sahabat baru 70 orang. Tapi sudah menetapkan takaran penimbangan. Nah, kaidahnya umat Islam itu mencari uang di pasar. Hari ini ustaz-ustaz mayoritas kebanyakan yang nganggur, dia mencari uang di masjid. Tadi kan dari pasar, maisha mau apa? Dapat uang kan? Dibawa ke rumah. Nah, sebagian diberikan ke istri, sebagian dibawakan ke masjid. Maka diberikan ke baitul mal, bukan ke kotak yang keliling-keliling atau baitul mal. Hari ini ustaz-ustaz banyak yang nganggur. Dari masjid dapat duit, habis ceramah dan mengandung dapat duit, kasih ke istrinya ke rumah, di rumah, istrinya di pasar. Ini terbalik. Antara muamalah amal Madinah dengan muamalah kita terbalik. Bisa dipahami ya? Ini yang pertama. Dapatnya apa? Dapatnya mayoritas ulama menyembunyikan yang hak dan membuat yang batil menjadi sama-sama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tapi tidak ada MUI satupun yang bilang ini halal. Mari kita lihat ke mata uang Republik Indonesia waktu revolusi. Mata uang yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Di sini jelas-jelas ditulis tanda pembayaran yang sah. Tanda pembayaran yang sah. Artinya ini kwitansi. Bahkan yang lebih ekstrim adalah mata uang Banten, harus dengan Banten. Karena kondisi waktu perang, maka setiap wilayah diizinkan oleh Soekarno untuk membuat uangnya masing-masing. Si Presiden Banten namanya Syekh Ahmad Khatib menulis ini Banten itu menulis uang kertas darurat. Dan di bawahnya lagi tanda pembayarannya sah. Lalu Insinyur Soekarno bertanya, Pak Kiai, apa maksud pembayaran darurat? Kata Pak Kiai, kata Ahmad Khatib, ini babi. Babi itu halal darurat. Ini babi, haram. Sangat haram ini. Kata Presiden Banten. Bukan kata saya, kata Presiden Pak Soekarno. Baik, kalau begitu nanti kita cetak uang
dari emas dan dari perak. Jadi kita Indonesia mengikuti kaidah daulah, walaupun belum mencapai amal Madinah, tapi sudah paham. Sehingga ketika kaum muslimin di negeri ini itu kalau belanja, ya, itu seringkali bilang, bang, beli bakso bang 5.000 perak. Ya, 5.000 perak dari mana? Makan kertas. Karena dia bilang 5.000 rupiah. Karena tadi genetika kita ini dari Adam. Di Al-Baqarah 30-35, Allah mengajarkan Adam nama-nama benda dan fungsinya. Lalu diperintahkan untuk memberitahukan kepada para malaikat. Dinar dari emas, perak, dinar dari perak, itu fungsinya adalah alat jual beli. Jadi barang, kaidahnya barang. Jadi pilihan muamalah ketika zaman amal Madinah ada 5. Jadi sebelum saya masuk ke pilihan muamalah, saya akan menjelaskan tentang rukunisan yang 5 itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, ini yang rutin. Yang pertama tauhid. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah, Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah. Sholat tujuannya lillahi ta'ala, Rabbul alamin, Habibun nas. Caranya berjemaah, Habibun nas, Habibun Allah, Habibun nas. Nggak bisa sholat fardu sendiri, karena kita nggak bersosialisasi. Makanya Rasulullah sangat menekankan sholat berjemaah, karena itu Habibun nas. Sholat, zakat juga sama, seperti itu. Nah, zakat itu ada nisabnya. Celakanya hari ini sampai hari ini mayoritas kaum muslimin itu paham zakat cuma bulan Ramadan, dan dia pahami hanya makanan. Padahal kaidahnya puasa antum kalau tidak ada zakat yang makanan itu diterima dari situ? Lah, tidak diterima. Antum puasa bulan Ramadan 30 hari full, antum tidak bayar zakat, makanan haram. Lah, tidak diterima. Digantung sama Allah antara langit dan bumi. Sehingga ada sahabat yang mensiasatinya dengan makruh. Jadi sahabatnya satu dapat zakat, dia bayar zakat, kasih ke sahabat yang ini. Ya, dari sahabat ini kasih lagi zakat kembali. Jadi itu halal, loh ya. Bukannya tipu, itu halal. Nah, terus wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar kaum zakat. Kita sholat 1 tahun syukur 5 waktu, zakatnya bayar. Lalu ada kaum muslimin bilang, lah zakat itu kata harus kita nunggu orang jadi kaya dulu. Kita ukuran antum harus kaya dulu baru bayar zakat. Jadi mustahil. Kata Rasulullah ketika amal Madinah ini nanti terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ini kan tadi takaran timbangan ini terjadi pada tahun 1 Hijriah. Setelah makmur ekonomi, maka para sahabat banyak yang punya dinar dan dirham dari pasar. Kalau Ustaz masih nganggur, itu salah. Ustaznya harus muamalah, harus bisnisnya. Para sahabat yang bisnis, masa kita enggak? Jangan bawa di masjid, bawa di pasar yang benar. Baru dibelanjakan ke masjid, bukan ke masjid dibelanjakan ke pasar. Paham ya? Zakatnya pada 2 Hijriah ditetapkan oleh Rasulullah SAW 20 dinar, antum bayar zakat setengah dinar. 200 dirham, antum bayar zakat 5 dirham. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga nggak nungguin orang kaya. Nggak ada dalil harus kaya baru bayar zakat. Baru antum dapat makan mustahil, muzaki. Salah. Bukan itu. Bukan antum nunggunya kaya baru dapat muzaki, bukan. Tapi ketika antum punya 200 dirham,
yang terkumpul dalam 1 tahun simpan, maka ambil data sensus, oh Anda sudah berhak menjadi muzaki, kita bayar 5 dirham. Ini sama, sehingga pada tahun 1924 ketika Islam runtuh, khilafah Islam runtuh, dengan dirham hilang, ulama bingung menetapkan nisab zakat hingga hari ini berubah-ubah karena menggunakan yang tadi ini. Rial berubah, dolar berubah, lagi rupiah, semua berubah. Konyol. Zakat ditetapkan dengan fatwa setiap tahun. Konyol, bid'ah. Secara fatwa tidak bid'ah, konyol. Tidak ada kaidah seperti itu. Ketika zakat tanah itu tetap sepanjang masa, antum puasa 1 bulan, cukup antum bayar 1 sok. Ya, lebih boleh, kurang nggak boleh. Zakatnya boleh lebih, kurang nggak boleh. Puasa 1 sok. Karena takarannya Madinah itu hilang hari ini, maka dipakai takaran Belanda, liter. Jadi ulama cek kata total, akhirnya timbul 3,5 liter. Dari sok, 1 sok. Itu makanan. Tidak berubah. 1400 tahun lebih tidak berubah. Kenapa? Zakat yang kaitannya dengan sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat itu berubah-berubah setiap tahun. Zalim. Seharusnya ini yang tegak. Dan ini ternyata dilindungi oleh undang-undang dasar kita yang ada di Republik Indonesia. Di Undang-Undang 45 ada, dilindungi di sini. Di Quran hadis ada jelas. Di Republik Indonesia ada. Sehingga ketika kami waktu itu bertemu dengan Gus Dur, kata Gus Dur, nanti cerita di Nagram, pusing aneh, nanti ke Antam, ini sebenarnya. Pusing nih. Akhirnya kami bisa mencetak tindak dirham. Padahal silakan, Anda mau terbitkan silakan, mau laksanakan silakan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hari ini marilah kita tegakkan muamalah di masjid dulu. Dari masjid karena Rasulullah dari masjid, lalu membuat pasar, lalu rumah, gitu kan? Jadi di masjid itu ada yang namanya Baitul Mal. Nama Baitul Mal, maka yang berjalan adalah kotak-kotak itu, yang jalan mulai Jumat ada kotak-kotak itu. Padahal zaman Rasulullah tidak ada kotak-kotak seperti itu. Karena itu mengganggu konsentrasi jamaah ketika khotib yang mimbar. Tidak boleh. Tidak ada zaman sahabat, tabi'in, zaman Wali Songo, tidak ada. Yang ada zamannya Megawati yang sekarang. Bisa dipahami ya. Dan celakanya karena tidak menggunakan ini, akhirnya tidak paham, tidak umat Islam enggak membayar zakat yang kaitannya dengan sholat. Jadi antum silakan. Yang kedua, yang pertama ya. Jadi ketika dasarnya kita tidak paham, maka turunannya pun tidak paham. Lalu ulama pernah hilang di negara, maka ditetapkan zakat mal itu 5/20. Nah, pas 5/200 dirham, 5/200 dirham. Kemudian 5/200 dihitung mereka besar persen. Setengah dinar per 20 dinar. Itu lagi sama ulama kita kalkulator, setengah persen. Jadi muncullah yang namanya fatwa zakat mal itu 2,5%. Nabi nggak pernah lihat 2%. Itu hitungan internasional karena dinar dirham hilang. Nah, tugas antum hari ini oke lah, dinar dirham hilang. Mari kita hidupkan. Yang paling utama bukan ini. Yang paling utama amal zakat ini atau Baitul Mal ini ambilnya dikursikan selama 1 tahun.
bukan setiap bulan Ramadan, tahun antum sebagai amir jangan ke rumah-rumah kaum muslimin setelah terakhir sensus. Catat berapa hartanya Bapak A, antum sudah sekian harganya. Oh ternyata antum berhak menjadi musakir. Rumah si B, oh ternyata antum minus, maka antum menjadi mustahil. Ini kan tidak ada. Karena itu yang dijalankan. Karena ini kadang memang sholat. Kalau umatnya nggak paham, berarti sholat ulamanya, ustadz-ustadznya yang di situ. Jadi, insya Allah di Masjid Baitur Rahman ini semoga di KM-nya bisa menegakkan zakat. Jangan lagi nunggu pasang spanduk. Harus datang. Kalau kaum muslimin sekitar, aku kalau mau berani jadi DKM, berani sholat terakhir, datangin satu-satu. Catat hartanya, hitung. Pas nggak 20 juta? Kalau pas, silakan ditarik zakatnya. Kalau ternyata dia ekonominya penghasilannya kurang dari 1 dirham, kalau di rupiah sekarang kurang dari 7.000 sehari, maka berhak dia menjadi musakir. Mustahil. Nah, jadi ditarik. Cara pengambilannya pun ditarik. Jadi ketika itu selesai, ditarik. Good, sambil itu. Nah, ketika tangannya musakir, jadi tarik. Bukan dikasih kupon, dia trade. Ke rumah masing-masing. Jadi musakir dan mustahil sama-sama terhormat, nggak sampai dijatuhkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi telah kita dengarkan sekilas tentang agama Islam dari Ustaz Sofyan Jawa Barat. Namun kita lanjutkan dulu dengan pembicaraan kedua dengan subtema yang sama, kejayaan agama Islam tanpa riba, yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Muhammad Anan. Beliau dari Bekasi. Kepada Ustaz Dr. Muhammad Anan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bila yang Allah Ta'ala sedikit menggambarkan untuk kita memudahkan sebelum masuk ke dalam aspek ekonomi, masuk sedikit kepada masalah mata uang, namun jelaskan sedikit pada Ustaz Sofyan tadi menjelaskan dalam bentuk fikih dan coba bandingkan supaya kita mengerti bagaimana kuatnya begitu lemahnya rupiah ini. Sebagai awal kita melihat. Nah, dari situlah daulah sudah mengambil sikap menggunakan dirham sebagai poros negara dan seluruh dunia nanti berlaku dengan itu. Saya mohon maaf lebih ada yang berbeda. Kita lihat di sini bahwa tahun 68 harga seekor kambing itu 1.600 rupiah. Di kolom kedua harga seekor kambing itu 1.600 rupiah. Sekarang harga kambing yang sama ukuran sedang 1,6 juta rupiah 2012. Kita
kita simpulkan bahwa satu kambing itu naik 1000 kali lipat. Jadi tahun 68 uang 1.600 bisa beli satu kambing. 2012 harus 1,6 juta, berarti kambing itu nilainya dalam rupiah naik berapa kali itu? 1000 kali. Ya, ada belum jelas? Kambing tahun 68 1.600, tahun 2012 1,5 juta, berarti selama 44 tahun satu kambing itu dalam rupiah naik 1000 kali. Jadi dalam dinar satu kambing tahun 2000 1,27 dinar. Mahal banget dinar kambing, mahal kambing. Tahun 2012 0,65 dinar. Jadi sekarang ya, 1 dinar ya, kurang dulu dari kambing. Sekarang kita punya 1 dinar asik kayak sekarang 1 dinar 0,65. Nah, berarti harga kambing saat ini di bawah 1 dinar. Jadi rupiah hancur sedikit kali. Ya kan, bahasa ini ya, bahasa apa, bahasa bodohnya. Dinar naik 2 kali dalam 12 tahun. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang. Nah, kita bandingkan gaji kita nih. Tahun 2000 UMR 286.000 untuk Jakarta nih. Satu gaji minimum. Apa namanya? UMR itu untuk Jakarta hampir 300.000 rupiah minimum. UMR 2012 1,5 juta. Jadi kalau ikuti harusnya gaji kita itu naik 5 kali lipat. Ini pada naik 5 kali lipat kan? Jadi kita ini berapa lipat dari tahun 2000. Tetapi dinar selama 12 tahun naik 7,2 kali lipat. Jadi Anda ingin saya kerja, saya kasih tahu uang dinar, gitu Pak ya. Kita nggak usah kerja, tiba-tiba naik 7 kali lipat. Itu aja kita udah, nah gitu kasarnya. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah peperangan. Di bahasa ini adalah peperangan. Sebab berikutnya kita lihat perang terjadi bagaimana di dalam internasional. Tahun 2000 Amerika masih surplus 2,4 triliun dolar. Dolar itu kan 10.000 kira-kira. Kalikan triliun itu nolnya 12 kan. Nah, 12 kalikan nolnya 4 dan nolnya 16. 16 berapa? Masih apa? Masih kaya, masih plus. Tahun 2015 dia apa terjadi? Minus, artinya krisis ekonomi Amerika Serikat. 0,44 triliun di nolnya 16, 0,4 pengangguran 75% total. Nah itu. Nah ini menunjukkan bahwa kuota Amerika itu sudah belum saja terlibat korupsi orang membantah ini. Jadi ini fakta yang bersifat Amerika sekarang sudah sempoyongan, ya sempoyongan. Jadi dengan pengangguran 50 tahun. Ini serius sekali. Mereka punya 200 juta orang, 50% itu berarti sekitar 4 juta orang per tahun penganggur makin banyak mereka. Ya, jadi ini kehancuran orang-orang kafir dalam ketidakmampuannya menghadapi persatuan daulah kita. Saudi, nah, sesuatu adalah dua sektor pendapat beliau. Kehancuran Saudi tidak meninggalkan dinar itu dipicu oleh gerakan pan-Arabisme yang namanya antum tulis itu Liga Arab.
Liga Arab adalah cara untuk meninggalkan dirham menggunakan rial. Jadi kita jangan tertipu nih. Namanya kalau bahasa Inggris pseudo itu sesuatu yang tidak benar, bayang-bayang pseudo. Jadi ada Eropa bikin Uni Eropa, mereka bikin mata uang tunggal dalam bentuk euro. Kan? ASEAN bikin ini, ASEAN kelompok ASEAN bikin karya ASEAN mata uang tunggal nantinya, yaitu pasar bersama ASEAN, MEA. Kalau di ASEAN nanti bikin mata uang tunggal rencananya. Tapi rupiah enggak, karena salah sama Malaysia ringgit atau Singapura dolar. Mata uang itu yang paling kuat yang dipakai. Liga Arab bikin suatu mata uang sendiri. Pada dasarnya kelompok-kelompok ini pseudo bilang mereka meninggalkan khilafah sebagai penyatuan umat sedunia dengan kelompok-kelompok kontinen, ya, Asia, Eropa, kemudian Liga Arab gitu. Maka Liga Arab itu kalau ditanya bagaimana mengenai Israel, gimana Pak? Mohon maaf Pak. Apakah Liga Arab dengan Israel itu kontra atau tidak? Tidak. Dia ketemu membahas makalah-makalah yang kaitannya dengan kesepakatan, tinggalkan. Tidak ada konflik perlawanan, tidak ada. Jadi Liga Arab itu melemahkan Arab sendiri. Simpulannya. Karena semua persatuan kelompok-kelompok ini pada dasarnya seperti kali-kali kabut, seperti apa? Laba-laba. Laba-laba itu struktur daripada bangunan paling lemah laba-laba karena dia dibuat dari maaf di belakang ini. Jadi salah laba pusat putus semua. Itulah kelemahan daripada pseudo khilafah. Ya, istilah saya pseudo khilafah. Dan inilah satu kelemahan karena orang kemudian meninggalkan persatuan, meninggalkan mata uangnya tadi. Maka lihat Saudi Arabia 2012 minus. Saudi Arabia terlibat hutangnya 0,37 triliun Saudi Riyal. Ini besar, triliun itu nolnya berapa tadi? Nolnya 12. Terus kita menggunakan rupiah sama Saudi Riyal kan 2.500 kira-kira. Bahkan angka segitu. Mesti kita hitungnya. 15% PDB. Dia artinya PDB itu GDP-nya tidak bisa menghidupi operasional daripada anggaran pemerintah. Minus 15%. Indonesia itu minus 3%. Masih bagi kita. Tapi kita bagi kita cuma 2 triliun. Ya. Indonesia tumbuh 2%. Tahun ini Indonesia hanya tumbuh 4,9%. Padahal di belakang dana pinjaman di Cina sampai mungkin belum pada tahu ini 3 bangkitan nggak ada. Bang apa itu? 3 bangkitan nggak ada di China. Bank Mandiri, ada mana? Bank Mandiri, BNI, jadi sudah jadikan garansi supaya Cina bisa masuk memberikan pinjaman dan 3 bank itu digadekan pada pemerintah Cina. Maka kita yang diberi 5,5 hanya cukup 4,92 padahal itu sudah pinjam begitu. Makanannya mana? Mengapa kita jadi lemah? Satu, kita meninggalkan khilafah. Kedua, kita tidak menggunakan mata uang sunnah, yaitu dinar dan dirham. Inilah salah satu latar belakang yang mungkin nanti saya berdapat. Ini adalah akibat dari meninggalkan sunnah, yaitu menyatukan umat Islam. Bagaimana dalam konsep Islam? Nah, ini yang saya jelaskan. Nah, kita gampang saja. Kan, dari mana sih kalau kita punya negara yang kuat, ya, daulah khilafah itu, apa pendapatan terbesarnya? Begitu tanya. Zakat. Kenapa zakat? Zakat inilah khusus 8 asnaf yang tidak bisa diganti lagi dengan yang lain. Pajak. Sekarang Indonesia
60% APBN daripada pajak. Berapa? 60% ya daripada pajak. Saya punya bumi makin turun, ekspor sedikit, jadi pajak itu dijual. Sekarang dapatnya 1.000 triliun, jadi 50% ya kira dari pajak, tapi tidak bekerja. Kenapa? Bedanya saya ini, saya punya gaji 10 juta, ya. Saya dipotong karena saya gaji 10 juta, dipotong pajak saya 10% kan, BPN, tinggal berapa juta? 9 juta. Saya beli mobil, dipotong lagi nggak? Pajak penjualan. Terus saya beli tanah, dipotong lagi nggak? Potong. Terus potong, berarti tinggal 5 juta. Kira-kira gitu. Nah, dalam Islam, saya 10 juta menjadi potong zakat 2,5%, jadi cuma 250.000. Berapa? Ya kan? 250.000. Jadi kalau saya tuh 975.000, untung, dan potong apa lagi? Tidak ada pajak bagi orang mukmin, Muslim nggak ada pajak. Nah, kira-kira ke mana tuh? Kita dibeli potong, bahkan ke mana? Beli juga pajak. Setiap gerakan pajak, tapi dalam pada Islam hanya kita dipotong zakat. Jadi Islam ingin kita kaya. Uang kita jangan dipotong-potong. Jangan biar orang itu Islam itu kaya dan hanya bisa berinfak berzakat, itu maksudnya. Nah, dipotong zakat pajak tapi 1 triliun, ternyata satu buat gayus, ya kan? Ya Allah, ini masa tadi pakai buat korupsi dari minyak. Setiap orang mukmin hampir semuanya punya minyak luar biasa berkembang. Begitu ditarik itu minyak dan gas aja orang sampai Xinjiang di Cina itu dia punya minyak, Cina dikasih Xinjiang, warga Xinjiang yang Muslim dikasih minyak apa? Betapa Allah sayang kepada. Maka teori minyak karena panas tidak benar, minyak karena ada orang mukmin di sana. 3 adalah dari zalimah atau pakai dan seterusnya. 5 inilah harta terbaik Rasulullah dengan peperangan dan mendapatkan hasil yang sangat besar untuk mendapatkan kita bisa hitung ya, akui misalnya berapa miliar biji itu dapatnya gratis kan? Tapi bukan mencuri, bukan. Itulah karena zalimah karena faid, dan itu subhanallah harta itu melimpah. Saya pernah ke Hongkong dulu, pertengahan langit di Hongkong, saya bayangkan saya berharap insya Allah daulah itu pasti di Hongkong. Nah, nanti sekalian wali kota ya. Wah, itu betapa luar biasanya satu kota semua penting ini Islam menguasai coba berapa limpahan harta, dan itu akan jadi adil karena tidak ada. Hongkong itu hidup karena judi di Makau sudah terbunuh. Jadi Jakarta ini hidup apa? Judi mana dua, ya kan? Mana dua, nanti reklamasi judi semua itu. Makanya di mana orang-orang jahat kafir itu ada akan terjudi, maka Islam mengharapkan judi nanti. Amerika mengeluarkan ya, 30 miliar per hari untuk memerangi Allah. 30 miliar itu besar sekali. Dan mereka sudah berontak karena tadi minus kan. Nah, jadi banknya Bank Islam, pinjaman Islam, gajinya sekarang sudah dicoba ya. Allah bisa coba dengan wilayah yang semakin sedikit kurang, gaji nggak dipotong. Tapi sini lihat, walaupun gaji berkurang, ada yang demo. Katanya nih, para buruh, ada buruh di sini. Kalau 1 Mei ada buruh kan, demo apa? Kita naik gaji nggak? Ada nggak? Ada kan? Karyawan naik gaji. Daulah sudah pernah demo. Gaji potong misalnya untuk gajinya 6 juta karena sedang krisis ya, dibuang bukan gudang uangnya, jadi tinggal 4 juta sebulan. Demo nggak? Nah, apa terjadi? Saya infakkan harta dan bima saya. Justru dia menjadi, ini harta ini adalah Allah. Saya kasih sekian, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Maka bergetarlah kafir karena ekonomi yang sempat runtuh sedikit dia dicoba, tapi tidak membuat dia koyak. Nah, iman. Karena iman itu mengalahkan faktor ekonomi bila terbukti pada saat
Makanya terakhir ini dakwah dan Islam itu pertama yang menggerakkan umat untuk menyampaikan diri Islam dan membuat semangat jihad. Kalau hari ini orang-orang yang punya keluarga besar rata-rata melakukan jihad. Saya ingin sampaikan bagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang oleh Allah Rasulullah SAW disebutkan sebagai 10 sahabat terbaik yang dapat Ahlul Jannah. Apa yang disampaikan? Beliau seorang yang sangat kaya, tetapi kemudian beliau membuktikan dalam perang Badar, berperang dengan Allah Ta'ala. Beliau berjihad membunuh Umair bin Utsman bin Taimi. Dia berjihad, walaupun dia orang kaya. Dan kemudian pada perang Uhud, termasuk sahabat Nabi yang tertutup, sampai kemudian dia mengalami, dia bertahan di para sahabat, tergoda dengan beberapa sahabat tergoda untuk mencari barang rampasan perang bersama Rasulullah SAW dan menderita 20 luka. Luka diantaranya sangat dalam, sedalam jari tangan orang dewasa. Begini, sabetan yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf ketika perang Uhud. Beliau mendapatkan beberapa sabetan, dan itulah orang kaya tetap tidak meninggalkan jihad di Islam. Dan subhanallah, beliau ketika masa Pasiklik, beliau infakkan 700 onta yang penuh dengan gandum, minyak, kurma, semua makanan lengkap. Dia sampai pada Ibnu radhiyallahu anhu, saya menghadap dia Ibnu Aisyah, dia menghadap Ibnu Aisyah, dikatakan, wahai ibu, pedagang ini semua barang bawaannya infakkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diinfakkan 700 penuh onta dengan isi barang bawaannya untuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah mata uang yang tepat, insya Allah tidak ada orang miskin, insya Allah. Abdul Aziz membuktikan, bukan kita semakin menjauh daripada Islam menjadi kaya, tidak, kita makin miskin. Dan membuktikan kalau kita ikut sunnah, ikut sistem daulah, maka kita menjadi kaya. Sebab Islam menginginkan semua orang kaya berinfak, sehingga dibuktikan Abdul Aziz berjuang tahun dari orang miskin tak ada. Dan juga sebagian kali mana orang miskin? Tidak ada. Semua orang kaya semua. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anam. Alhamdulillah semakin terbuka wawasan kita terhadap ekonomi Islam yang tadi sudah disampaikan dua pihak kita, dan insyaallah nanti kita tahan dulu pertanyaannya, kita selesaikan dulu para pembicara yang depan. Selanjutnya kami mohonkan kepada Abu Somad Islam, beliau dengan subtema indahnya bertauhid di bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hamba Allah sekalian, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah kita bisa berjumpa kembali di rumah Allah, di majelis Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan erat ukhuwah Islamiyah antara wilayah Bekasi dan Jakarta Utara menjadi ukhuwah di bulan Rajab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menyampaikan materi, kami dari Majelis Taklim Mahabbah Ulama Kajian Dunia Islam
yang bekerja sama dengan pengurus masjid PKN Banyuwangi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlanjut. Kegiatan Islamnya, kami berterima kasih kepada ketua rekan pengurusnya, terutama moderator yang mengikhlaskan dirinya untuk bersama kami di sini. Adalah salah satu ketua Islamnya kita. Mudah-mudahan ukhuwah Islam ini tetap dibangun menjadi satu kekuatan bergerak Allah. Judul yang diberikan panitia kepada kami, tema ini cukup indah. Jika kita memaknai kalimat thayyibah yang pertama sekali Rasulullah SAW mendakwahkan kepada umatnya, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang amat mudah, tetapi menjadi orang yang beriman sangat susah. Tak seringnya di lisan, karena di depan kalimat tauhid yang diucapkan menanti konsekuensi dan pengorbanan. Jadi orang yang menyampaikan kalimat tauhid yang sebenarnya, pertama siap difitnah, kedua siap ditembak, ketiga siap dipenjarakan. Kalau mana la ilaha illallah yang paling inti dengan orang, apa dasarnya? Bahwa la ilaha illallah sangat mahal bagi orang-orang yang beriman mengamalkannya. Itu konsepnya apa? Bina. Apa binanya? Kelompok radikal, kelompok teroris. Padahal mengamalkan la ilaha illallah. Kalau di sini itu ditembak mati, habis itu dipenjarakan. Maka indahnya la ilaha illallah ini adalah konsekuensi logisnya adalah pertama, kalau kita masuk kepada surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata karena Allah. Kalau rukun Islam yang tadi disinggung, syahadat, alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Mulai dari ibadah wudu sudah didapatkan, mulai tahiyat awal didapatkan, tahiyat akhir didapatkan. Itu syarat juga. Semuanya bisa. Maka Allah menegaskan bahwa maha berzina wal ihsan ilani bedul, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku atau mentauhidkanku. Para Allah, bertahun-tahun kita Ramadan, kalau ada yang hari ini 40 tahun umurnya, 50 tahun umurnya, 60 tahun umurnya, boleh bertanya, apakah sudah kita merasakan indahnya bulan Ramadan? Sejujurnya orang tidak tahu itu bisa katakan belum, karena masih hidup demokratisasi. Sejujurnya, kalau orang masih mengamalkan demokratisasi tidak merasakan indahnya Allah. Karena demokrasi itu sampah dan penjajah diberikan kepada umat Islam. Berarti gugurlah. Dari mana kalimatnya? La ilaha illallah. Hanya dijaga didapatkan, tapi amalannya tidak ada karena masih berlomba-lomba mengamalkan ajaran Yunani kuno. Nabi tidak mengamalkan itu. Maka orang Islam tidak boleh ikut demokrasi. Gak boleh.
Yang dilarang itu siapa? Yang ada Allah dan Rasulnya tidak membolehkan orang berdemokrasi, bukan saya. Allah yang tidak membolehkan. Maka waktu yang singkat ini, para Allah, dari zaman Soekarno sampai hari ini umat Islam tidak merasakan indahnya Islam. Tapi dari Soekarno sampai hari ini orang bertauhid pasti merasakan indahnya Islam. Pasti. Yang bertauhid pasti merasakan. Maka sejaknya Soekarno sampai hari ini semuanya dirusaki oleh kaum pengkhianatan bangsa ini. Kalau kita tanya orang sholat, benar sholat, la ilaha illallah sudah, sholat 5 waktu sudah, zakat hari sudah disinggung, nanti masuk Ramadan. Maka bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan nanti, bagaimana kita sama-sama beribadah kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban masuk Ramadan. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua tinggalkanlah aturan-aturan buatan manusia sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah. Para Allah dalam surat An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah memutuskan Rasul pada tiap umat untuk menyuruhkan beribadah kepada Allah saja, jauh dari tauhid. Tauhid itu bahasa kerennya setan. Setan. Nah ini Allah yang bilang kepada kami, dan kami hanya menyampaikan bahwa jauhin tauhid. Itu diberitahu oleh Allah. Yang kedua, surat An-Nisa 60. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan dan sejauh-jauhnya. Nah, ini surat An-Nisa ayat 60. Kalau kita catat ya, surat An-Nisa 60. Ampun ke atasannya. Demi Allah, disadari akan tidak ada penderitaan, ternyata beragam ciri kekufuran dan kemurtadan telah menjadi penyakit ganas yang berwabah, merusak setiap sendi kehidupan umat, dan yang paling banyak meminta korban, bahkan juga dari kalangan yang mengklaim dirinya sebagai ulama atau aktivis dakwah adalah syirik dalam hukum. Maka kita harus yakin, saya yakin bahwa tauhid itu sangat mahal bagi orang-orang yang mengamalkannya. Para Allah, untuk kembali kepada hukum Allah dan mencapai kembali kejayaan khilafah Islamiyah, mudah-mudahan abad inilah abad kebangkitan Islam di bawah naungan khilafah minhaj 2. Kita berperang atau tidak sudah dijamin oleh Allah. Bahwa Islam pasti benar. Tergantung milih mau berjuang atau tidak. Kita di Indonesia baru berjuang dalam dakwah, lisan, sampaikan hak kepada umat manusia. Di sebelah sana sudah angkat senjata, dikira angkat senjata. Kalau angkat senjata ke sana saja, ya, serang sana. Jelas semuanya berangkat, ongkos masing-masing. Ya baru sana, ini kita lecture sana berangkat. Enggak ada perintah siapapun, silakan. Lewat arkeologi bisa mempelajari sejarah di Suriah, boleh.
bahwa ini singkat saja dengan tentang tauhid. Kami mencoba untuk membuat satu referensi dari sebuah buku tentang syawal. Mak, tolong dibagi. Ini nanti baca sama-sama di rumah saja karena waktu 15 menit ini. Insya Allah kita memanfaatkan sebesar mungkin karena syawal ini bukan ibadah setiap hari. Sama seperti kita harus belajar, bukan setiap hari biasa minum, tapi ini sangat kembali tentang rukunnya, syaratnya, bagaimana syawal sebenarnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan nanti dibawa pulang, ajak istri, suami baca, istri jadi muridnya, dan anak jadi murid, nanti anak dan istri suruh tanya kepada sang suami sebagai dosen. Bagaimana tadi pada sesuai sampaikan, silakan tanya. Kalau yang belum punya istri, sabar dulu. Ini istrinya. Mau nambah, silakan hubungi pengurus TKM di sini. Insya Allah, ini kita coba masuk kepada syawal ini, bahwa mudah-mudahan di bulan Rajab ini, sebelum Rajab dari Muharram sampai sekarang, mudah-mudahan ada yang sudah terbiasa 1 bulan 1 juz baca Al-Quran. Berarti nanti Ramadan mudah-mudahan naik jadi 2 kali dalam 1 bulan. Karena kita sebagai umat Islam jangan lepas dari Al-Quran, tidak boleh. Karena itu tujuan hidup umat Islam. Maka jangan mencoba untuk sehari mendengar Al-Quran, itu tidak jangan. Karena bercakap-cakap dengan Allah hanya dengan baca Al-Quran. Kalau sehari tidak baca Al-Quran, berarti kita sehari tidak bekerja sama Allah. Mempelajarinya, mendalaminya, hal yang hakul yakin tentang kebenaran Al-Quran itu diwujudkan. Dan Allah menjanjikan illa usaha semampu kita mengamalkannya. Para hamba Allah, cukup waktu yang sangat singkat, kami kembali kepada masyarakat. InsyaAllah nanti pengembangannya kita lihat. Mohon maaf, kami sebagai manusia yang baik, mohon dimaafkan adalah yang benar hakikat Allah, yang salah sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abu Suhaibul Islam. Selanjutnya sebagai beri materi terakhir, Ustaz Mustaibah sebagai subtema Semakan Tahu Islam dari pengaruh aliran sesat. Pada Ustaz Mustaibah pada kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهل. Ikhwani fillah, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka bermajlis ilmu, mendengarkan paparan-paparan dari para pemateri
disiplin ilmu keislaman, baik yang bertemakan seputar tauhid ataupun merujuk kepada persoalan iktisadiyah atau persoalan perekonomian Islam. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah tidak hanya sebatas berkaitan dengan aliran-aliran sesat saja, namun melihat dari 3 pembicaraan tadi, sepertinya saya ingin meramu secara global agar supaya nanti bisa diambil satu istinbat atau satu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para pemateri sebelumnya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita adalah semata-mata agar kita mentauhidkannya, seperti yang telah disinyalir dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang saya bacakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Ushul Thalatha, makna liya'budun di dalam ayat itu adalah liyuwahhidullah, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Namun muslimku sayang, banyak kaum muslimin yang memahami ruang lingkup tauhid itu hanya sebatas persoalan yang sifatnya ubudiyah saja, yaitu ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Dia tidak melakukan bentuk-bentuk sujud, rukuk kepada selain Allah. Dia hanya rukuk, sujud atau melakukan ritus ibadah-ibadah tertentu yang ditujukan kepada Allah saja. Tidak sedikit kaum muslimin yang memahami makna tauhid hanya sebatas ruang lingkup itu saja. Padahal sesungguhnya yang ikhwah, seseorang baru dikatakan bertauhid jika seluruh aspek kehidupannya itu ditundukkan kepada ketetapan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam persoalan ibadah atau ubudiyah ataupun dalam persoalan i'tiqad, keyakinan, ideologi, atau dalam persoalan tadi iktisadiyah, perekonomian, atau dalam persoalan siasat syariah, perpolitikan, atau dalam persoalan sosial ijtimaiyah, masyarakatan, atau dalam persoalan asyariyah, yaitu militer. Jadi seseorang baru dikatakan mentauhidkan Allah manakala dia tunduk kepada aturan Allah dalam semua persoalan itu. Jadi ada tauhid dalam persoalan siasat syariah, politik. Ada tauhid dalam persoalan perekonomian Islam. Ada tauhid dalam persoalan dalam persoalan asyariah, kemiliteran Islam. Apalagi tauhid dalam persoalan i'tiqadiyah, keyakinan kaum muslimin. Dan disinilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga selalu melulu mereka itu hanya berpusat pada ritus ibadah tertentu saja. Dia tidak melihat kepada aspek yang lain. Artinya apa? Dia memang tunduk dalam persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah dalam persoalan ibadah, ibadah yang berbentuk maqdhah,
bagian daripada syarat syahadat la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan, di mana ada 7 syarat yang disampaikan oleh para ulama tentang syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Salah satunya adalah al-inqiyad al-munafi 'anil rad, tunduk dan patuh dengan aturan Allah yang menafikan penolakan terhadap aturan Allah itu dalam semua persoalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Para ahli tafsir menjelaskan urwatul wuthqa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Dia yang menundukkan dirinya kepada ya setiap aturan Allah dalam semua persoalan, entah dalam masalah ibadah, dalam persoalan iktisadiyah, perekonomian, asyariah, siasat syariah, ya kemudian iqtidiyah dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang sekarang dalam masalah ibadah tunduk, dalam persoalan siasat syariah pakai siasat syariah ala demokrasi, itu bukan orang yang mentauhidkan Allah. Maka siapa saja yang masih mengadopsi sistem politik di luar Islam itu bukan ahli tauhid. Siapa saja yang masih mengadopsi sistem perekonomian di luar Islam itu bukan ahli tauhid. Siapa saja yang masih mengadopsi sistem asyariah di luar Islam juga bukan ahli tauhid. Apalagi mereka yang mengadopsi iqtidiyah yang keyakinannya berdasarkan keyakinan kufur dan syirik, yang lebih bukan ahli tauhid lagi. Jadi ahli tauhid adalah menjadikan seluruh segi kehidupannya itu sesuai ya, dengan aturan Allah sebagai bentuk ketundukannya kepada aturan Allah tersebut. Ini harus dipahami ya. Nah, konteks inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan tokoh Islam di negara ini tidak paham. Padahal tujuan kita diciptakan tadi untuk apa? Mentauhidkan Allah. Dan kita harus mentauhidkan Allah kalau seluruh segi kehidupan kita tidak didasarkan pada ketundukan kepada syariat Allah secara total. Hadirin rahimahullah. Dan apa dampak dari itu semuanya? Dampaknya adalah yang tadi, ketika kita meninggalkan sebuah ya sistem sebuah sistem Islam dalam persoalan iktisadiyah tadi dipaparkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nanang ya, dan juga oleh Ustaz Sofyan Adjawi. Kita lihat bagaimana ya, keterpurukan sistem ya, ekonomi, ya, keterpurukan ya, perekonomian suatu ya, wilayah yang tidak mengadopsi atau yang meninggalkan sistem Islam. Kita lihat itu realita ya, dan itu fakta, bukan sebatas analisa. Ya, itu efeknya seperti itu. Demikian juga ya, ketika suatu wilayah, sebuah komunitas manusia meninggalkan ya sistem politik Islam, apa yang terjadi? Seperti negara ini, mereka mengadopsi sistem demokrasi sebagai sistem politik. Akhirnya apa? Mudah dikuasai oleh ya, negara-negara asing yang melalui apa? Ya, cukong-cukongnya, yang kemudian ya, dia menguasai ya, sentral seluruh perangkat di negara ini kan seperti itu. Aliran-aliran sesat dan pemikiran-pemikiran sesat masuk. Ya begitu ya itu ketika meninggalkan konsep Islam. Kemudian ya, yang mereka meninggalkan sistem sosial Islam, kemudian diganti dengan sistem sosial
Barat yang westernisasi, yang cenderung hewani, kita lihat moral dari warga negara yang ini rusak, tidak dari kalangan pejabat sampai kalangan rakyat itu sama saja rusak moralnya. Artinya apa di sini ya ikhwan? Satu sisi Allah memerintahkan kita bertauhid bukan karena Allah itu akan semakin tinggi kekuasaan dan kerajaannya dengan kita mentauhidkan Allah, atau kekuasaan dan keagungan Allah akan turun ketika kita tidak mentauhidkan Allah. Nggak ada pengaruhnya bagi Allah yang itu. Semua manusia bermaksiat kepada Allah, kerajaan Allah itu nggak bakalan turun. Semua manusia taat kepada Allah, kerajaan Allah itu nggak bakalan dipengaruhi kemudian menjadi naik terus, tidak. Itu pengaruhnya kembali kepada kita sendiri. Maka ingatlah firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya semua penduduk negeri ini beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna beriman adalah amanat qulubuhum bima ja'at bihi rusul. Hati mereka itu mengimani dengan apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu syariat Islam. Wattaqau bi fi'li ta'ati wa tarakal muharramat, dan bertakwa maksudnya adalah dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami buka banyak keberkahan dari langit dan bumi. Dijelaskan dalam tafsirnya adalah qatilun minas sama'i wa nabatun minal ardh. Diturunkan hujan dari langit yang kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Karena sebab apa? Beriman dan bertakwanya penduduk negeri. Tetapi apa? Walakin kadzdzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan Allah. Dalam tafsir diterangkan walakin kadzdzabu rusuluhum, tapi mereka itu yang mendustakan rasul mereka yang dengan membawa syariat, mendustakan syariat yang dibawa oleh rasul tersebut. Fa'aqabnahum bil halaki 'ala ma kasabu minal ma'athmi wal maharim. Maka kami siksa mereka disebabkan atas perbuatan dosa yang dia lakukan atau mereka lakukan, dan juga keharaman-keharaman yang mereka lakukan. Ya ikhwan, kita lihat realitanya. Ketika bumi daulah khilafah Islamiyah itu diatur dengan syariat Allah, sehingga penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, tunduk dalam semua persoalan menggunakan undang-undang Allah, menggunakan syariat Allah. Apa yang terjadi? Baru 2 tahun memerintah, lihat perkembangan perekonomiannya, lihat bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dunia. Baru 2 tahun memerintah, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian negara-negara Eropa, dan negara-negara Timur, Jepang dan sebagainya, memerintah bertahun-tahun, malah hutangnya semakin banyak. Karena apa sebabnya? Mereka meninggalkan ketetapan Allah untuk mengurusi kehidupan dunia ini. Menggunakan apa? Menggunakan logika mereka semata dan meninggalkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu penyebabnya. Dan Indonesia ternyata mau mengikuti negara-negara tersebut. Maka tunggulah kehancuran kalian, wahai Indonesia. Kita lihat, bukannya tambah baik, malah tambah rusak negara ini. Karena apa? Meninggalkan undang-undang Allah, meninggalkan mentauhidkan Allah dalam semua sendi kehidupan. Ingat ya ikhwan, tadi ahlu tauhid itu akan
kemudian ya, menjelang akhir Ramadan mengeluarkan zakat, kemudian sholat juga 5 waktu, ya, bulan Zulhijjah naik haji. Tapi ya, ketika ditawarkan ini sistem politik Islam, ya, ini sistem daulah Islam, ya, ini sistem khilafah Islam, oh tidak mau, kami punya sistem politik sendiri. Ini loh sistem ekonomi Islam, ini loh sistem kemiliteran Islam, ini loh sistem kemasyarakatan Islam. Oh tidak mau, kami punya sistem sendiri. Ya sudah, rusak. Jadilah kelompok-kelompok pragmatis, kelompok-kelompok sekuler. Jadi begitu, khadirin rahimahullah ya. Sekali lagi, ahlu tauhid bukan hanya mereka yang mentauhidkan Allah dalam persoalan ibadah saja, yang sifatnya ritual-ritual tertentu. Tapi ahlu tauhid yang dia mentauhidkan Allah, realisasinya adalah tunduk patuh dengan hukum Allah yang diimplementasikan dalam Quran dan Sunnah dalam semua sendi kehidupan. Itulah ahlu tauhid. Dan untuk tujuan itulah sebenarnya yang alasan Allah menciptakan itu. Ya, tidak ada tujuan yang lain. Allah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan 4 pembicaraan. Maka waktu kurang lebih 1 jam untuk kita bisa bertanya kepada para narasumber kita. Silakan kami buka forum pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan asal. Terima kasih.